Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pagi ini kita ingin mendiskusikan hadis tentang ru'yat hilal. Alhamdulillah Bapak Ibu, tanpa terasa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka seluruh Islam tidak pandang bulu organisasinya apa, apakah dari kelompok NU, Muhammadiyah, Persis, Irsyad, Khairiyah, bahkan teman-teman kita Darul Hadis. Saya tidak tahu kalau teman Qadianiyah ikut atau tidak, karena nabinya beda masalahnya. Memulai puasa Ramadan itu sama dasar hukumnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa innahu ma'alaikum fa'abdulu lahu ada fa'akminul iddah ada. Saya coba mencarikan hadisnya. Saya tulis sumu. Nah, ini aja salah ketemu. Sumu liru'yatihi masih kham. Nah, ketemu sini. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Sini ada lagi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in hala bikum wa bainahu sahabun fa'akmilul iddata sya'ban wa la tastaqbilu syahra istiqbala wa la tasilu ramadana biyaumin min sya'ban. Mungkin ada lagi. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in humma 'alaikum fa'akmilu sya'ban salasi. Ini aja saya coba copy biar bisa diperbesar, biar ibu-ibu kelihatan. Nah, saya besarkan lagi, kira menjadi 48. Nah, biar kelihatan cerah, biar kelihatan manis. Nah, kelihatan dari belakang ibu. Kalau nggak kelihatan, saya besarkan lagi. Nah, komputer. Ini dahulu kanjeng Nabi sumu berpuasa liru
ganti saja fontnya. Nah, ini lebih enak fontnya dibaca. Baru bisa dibesarkan. Misalnya 40. Tanpa harokat bisa baca ya mungkin. Insya Allah. Subuh berpuasa liru'yati, karena meru'yat hilang. Wa aftiru, futurlah, berbukalah liru'yati, karena juga meru'yat hilang. Tentu berbuka untuk memasuki hari raya Idul Fitri. Futur juga liru'yati. Fa'in apabila humma, tertutup ghamam, tertutup awan pandangan kita ini, alaikum, atas kalian, solusinya fa'akmilu, maka sempurnakan Sya'ban, bulan Sya'ban itu salasina, sebanyak 30 hari. Jadi nanti tanggal 29 Sya'ban, ketika matahari hendak tenggelam, kita diperintahkan untuk meru'yat hilal. Kalau nanti ternyata hilal tidak tampak itu mungkin karena masih di bawah ufuk, tidak tampak itu mungkin karena tertutupi awan, maka solusinya fa'akmilul iddah, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti lusa baru mulai puasa. Tapi kalau terlihat, maka besok kita mulai puasa. Hadis ini dikeluarkan Bukhari, keluarkan Muslim, keluarkan Nasa'i, keluarkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Kemudian dikeluarkan Tabrani dari Barra bin Azib, dikeluarkan Nasa'i dari Ibnu Abbas, dikeluarkan Abu Dawud Toyalisi dan Baihaqi dari Abi Bakr. Yang dulu pernah saya sampaikan, berapa sahabat yang terlibat di dalam riwayat hadis meru'yat hilal. Mungkin lewat jalur Abu Hurairah hadisnya dhaif, tapi bukan mustahil lewat Barra sahih. Maka hadis yang dhaif nanti bisa terangkat derajatnya menjadi yang lebih baik. Begitu kajian hadis. Kadang-kadang ulama hanya dapat dari hadis Barra, belum mendapatkan hadisnya Ibnu Abbas. Nah, lewat sanadnya dhaif, maka bukan mustahil ketika ditanya hadisnya sahih apa tidak tentang ru'yat hilal dhaif, ya nggak sama, karena baru mendapatkan hadis dari riwayat Barra. Misalnya begitu. Maka kajian tematik berupaya mencari siapa saja yang terlibat di dalam periwayatan hadis ini. Ke depan nanti hadisnya Abu Hurairah ini redaksinya kayak apa? Hadisnya Barra redaksinya kayak apa? Hadisnya Ibnu Abbas redaksinya kayak apa? Hadisnya Abu Bakar, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakar, redaksinya kayak
dihimpun menjadi satu, sehingga mudah-mudahan kita dapatkan redaksi dari Rasul itu yang betul-betul lengkap, mumpuni. Nah, kalau redaksi dari Rasul itu mumpuni, mempertajam nanti analisa kita dalam memahami validitas sebuah hati. Alhamdulillah sudah dijelaskan hadisnya Abu Hurairah, dikeluarkan Bukhari jilid 2 halaman 274, nomor urutnya 1810. Dikeluarkan Muslim jilid 2 halaman 762, nomor urut 1081. Dikeluarkan Nasai jilid 4 halaman 133, nomor urut 2117. Begitu. Nanti dikeluarkan Barok, hadisnya Barok dikeluarkan ini, hadisnya Ibnu Abbas dikeluarkan ini. Jadi alhamdulillah ulama kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Tinggal kita merujuk kepada kitab aslinya, insya Allah nanti ketahuan, oh redaksinya ini, oh redaksinya ini, dihimpun menjadi satu. Maka tadi saya sampaikan ada dengan redaksi Fa'ab minul dan salasina, ada redaksi Fa'ab dulu prediksikan. Jadi semua umat Islam, teman NU, teman Muhammadiyah, Parsi, semuanya dasar hukumnya sama, semua liru yakni. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu cara memahami. Nah, inilah yang saya katakan, memahaminya itu masuk wilayah ijtihad. Memahami hadis masuk wilayah ijtihadiyah, pasti nanti terjadi beda pendapat. Pasti. Kenapa? Ada yang melihat ini sisi A, ini sisi B. Nah, karena kacamatanya berbeda, pasti nanti kesimpulannya beda. Dan ini karena wilayah upaya memahami, bahasa Inggrisnya itu wilayah kira-kira, maka nggak boleh kita mengklaim pendapat saya yang paling benar, apalagi sampai menyalahkan pendapat orang lain. Tak elok begitu. Wilayah kira-kira kok mengklaim pendapatnya sendiri yang paling benar. Nah, dengan keilmuan yang luas, diharapkan kita nanti saling tafahum, saling memahami. Oh, teman saya itu cara merukyahnya gini, kesimpulannya gini. Nah, teman saya yang B itu cara merukyahnya gini, kesimpulannya gini. Wah, kalau ilmunya luas seperti ini, pasti saling menghargai pendapat orang lain. Enak kalau kita punya pikiran yang luas, bisa meredam emosi. Itu ada korelasi, makin cepat ilmu kita, makin tinggi emosi kita. Tapi kalau ilmu kita luas, mudah-mudahan kayak Rasul. Coba gambaran sederhana, kita hidup bersama Rasul. Datang orang Badui kencing di masjid. Saya yakin kita pasti emosi. Mungkin karena kita kurang ajar, masjidku dikencingin. Ini pelecehan mesti gitu. Gak usah jauh-jauh, sahabat kita Umar bin Khattab ngamuk yang luar biasa. Orang
usir dari masjid. Rasul ngerti apa kata Rasul, maka Nabi tetap di tempatmu, hai Umar. Jangan diganggu orang yang sedang apa? Buat hajat. Fa inna muktaba'an sunnah biasa. Kalian ini diutus oleh Allah sebagai hamba muslim itu untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Kita ini kan kayak Umar bin Khattab itu, kalau perlu dipecah orang itu, bahasa Surabayanya dikerusuk. Tidak begitu karakter. Biarkan, namanya orang Badui, orang tidak ngerti. Sudah selesai, hajatnya sudah selesai, sudah. Tolong ambilkan saya seember air, kata Rasul. Begitu didatangkan seember air, tempat yang dikecingi itu ditampil oleh Rasul. Ini baru pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Hebat Rasul itu, Mas. Coba misalnya karakter Umar jalan, orang kecil itu diobrak-abrik misalnya, kan najisnya melecek kemana? Susah nanti. Lagi pula bisa pamer kemaluan. Na'udzubillahi min. Itulah bedanya orang beragama dengan nalar dengan orang beragama dengan tuntunan. Tidak ada apa-apanya nalar kita ini dibanding dengan wahyu. Sampai kalau kita baca ayat kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu ilmunya Allah. Nah, ilmu kita wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka tidak layak kita ini berani menantang waktu. Dan seberapa ilmu kita dibanding nasihat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bagus, tidak boleh. Melebihi aja tidak boleh, apalagi bertentangan dengan wahyu. Jadi sampai tanya tokoh NU, nanti memulai puasa dengan dalil apa? Sumu liru'yati. Teman Darul Hadis tanya, nanti mulai puasanya dengan hadis apa? Sumu liru'yati. Muhammadiyah, tokohnya tanya, jangan harus bawa sering nggak ngerti. Tokohnya yang ditanya, ente nanti mulai puasa dengan apa? Berdasarkan hadis sumu liru'yati. Tinggal Qadhiyaniyah yang saya belum tahu. Kira-kira nanti puasa Ramadan apa tidak ya? Ada enggak ya kita puasa Ramadan di kitab suci mereka? Saya tidak tahu, karena nabinya beda gitu. Kitab sucinya juga beda. Kita punya Quran, mereka punya Tadhkirah, tapi bukan isi Tadhkirah. Itu ceritanya. Saya dapat bukunya hadiah dari teman-teman Qadhiyaniyah atau Ahmadiyah. Nah, kenapa beda? Sekali lagi, bergantung memahami hadis ini. Satu, saya tulis ini, hadis ini masuk wilayah hadis tauqifiyah. Tauqifiyah
itu kira-kira masuk wilayah hadis kauniyah. Itu akar masalahnya. Beda kacamatanya di sini. Apa maksudnya? Kalau hadis ini dikategorikan hadis tauqifiyah, cara melihatnya harus betul-betul natural, ru'yah bilham. Ru'yah bilham dikenal dengan cara apa? Cara natural. Cara natural. Alamiah. Ya langsung lihat dengan mata telanjang. Kenapa? Karena dulu ketika Rasul mencontohkan meru'yah itu dengan mata telanjang. Sama dengan sholat itu. Karena sholat diyakini masuk hadis tauqifiyah, cara sholatnya harus pelak kayak caranya Rasul. Itu namanya tauqifiyah. Tidak boleh ada kreasi, tidak boleh. Meru'yahnya itu tidak boleh ada kreasi. Nanti menggunakan kacamata, tidak boleh. Karena tidak ada tuntunan Rasul menyuruh menggunakan apa? Kacamata. Tidak boleh pakai teropong. Karena zaman Rasul memang tidak pernah dicontohkan pakai apa? Teropong. Misalnya begitu. Tidak boleh ada inovasi. Tidak boleh ada kreasi. Tidak boleh ada modifikasi. Tidak, harus pelak kayak caranya Rasul. Dikenal dengan ru'yah bilham atau ru'yah natural. Saya mohon maaf ibu-ibu, meru'yah ibu-ibu itu mohon maaf kelihatannya blur. Gara-gara saya tidak pakai kacamata. Tapi begitu kacamata saya pakai, Masya Allah, ibu-ibu, Masya Allah, melok-melok kabeh. Misalnya begitu, meru'yah film juga begitu. Kadang-kadang tanpa kacamata agak blur. Begitu pakai yang namanya kacamata, wah, biar kelihatan hilang itu. Itu ceritanya. Nah, berbeda kalau hadis ini dikategorikan hadis kauniyah, maka nanti punya payung hukum antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian tentu lebih paham bagaimana urusan dunia itu, cara meru'yah yang lebih efektif, lebih efisien, lebih akurat. Itu urusan kalian. Nah, saya kan tidak tahu ketika Bapak Ibu tanya, kira-kira kacamata yang bertanya ini memahami hadis ru'yah itu tauqifiyah atau kauniyah. Nah, kalau yang bertanya itu adalah mindsetnya itu hadis tauqifiyah, Ustaz, boleh enggak meru'yah dengan hisab? Ya bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh salafus saleh. Maka di Saudi saya dapat edaran gitu, saya memaklumi. Karena yang berfatwa ini kacamatanya hadis ru'yah itu masuk kategori apa? Tauqifiyah gitu. Jadi tidak usah nyalakan orang lain.
hisab adalah bid'ah. Nggak usah sedih, karena memang kacamata yang digunakan begitu. Bagi teman-teman yang memahami ini hadis kauniyah, apa dasarnya? Karena ditemukan ungkapan Rasul, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub. Nah, coba kita cari la naktubu, la naktubu. Bismillah. Inna ummatun ummiyah. Nah, kopi sini. Kopi dari sini bisa dilihat orang banyak. Misalkan kira Dawuh Kanjeng Nabi, inna ummatun ummiyah, kami masih ummi gitu. La naktubu wa la nahsub, kami belum pinter tulis menulis, belum pinter ilmu hisab. Di sini dikeluarkan, siapa yang keluarkan? Halaman berikutnya. Ini yang keluarkan kopi, yang tahu siapa yang keluarkan. Nah, begini. Oh, salah temannya saya sebentar itu. Sini mestinya. Ini klik. Dikeluarkan Imam Bukhari nomor urut sekian, Imam Muslim nomor urut sekian, Abu Daud nomor urut sekian, Nasai nomor urut sekian, Ibnu Abi Syaibah nomor urut sekian, Ahmad nomor urut sekian, Abu Nu'aim dalam Mustadrak nomor urut sekian, Baihaqi nomor urut sekian. Pantas buku saya kok penuh dengan urutan, tiba-tiba nggak mikir. Ini rahasianya orang pinter. Alhamdulillah sudah disiapkan kita dengan media seperti ini biar kita lebih dekat dengan tuntunan. Oh, karena Rasul pada zaman dulu bersama sahabat ini masih belum mengerti ilmu hisab. Alhamdulillah, jaya-jayanya umat Islam di bawah pimpinan Harun al-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Kita ini punya madrasah pertama kali di muka bumi, namanya Madrasah Nidhamiyah. Masya Allah. Dengan madrasah ini muncul berbagai keilmuan, ilmu algebra, namanya aljabar, kimia, tipi kedokteran, yang awalnya kita belum punya ilmu seperti ini. Masya Allah. Kemudian terjadi Helenisme dengan Yunani. Karena apa? Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sudah mencuat tinggi sejak sebelum kelahiran Nabi Isa. Di Yunani kita mengenal siapa itu Plato, siapa itu Archimedes, siapa itu Socrates. Luar biasa. Nah, pembangunan keilmuan
didukung dengan wahyu Quran dan hadis, orang mulai menemukan yang namanya ilmu hisab. Misalnya biologi, biologi, ilmu geografi misalnya, ilmu bumi. Dengan ilmu bumi kita diajari menghitung, lebarnya bumi kita ini ternyata sekian juta mil. Jarak antara bumi dengan matahari kita ini kira-kira sekian juta mil. Dihitung. Kemudian dihitung lagi luasnya matahari itu sekian juta mil. Jadi semua ilmu ini mengkerucut kepada penghitung. Yang belajar ilmu kosmografi, yang belajar ilmu falak, ilmu astronomi, sehingga pesan Allah dengan menghitung itu, Allah menantang kita, ya ma'asyarul jinni wal ins, ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Maka dengan ilmu astronomi, iya, setelah bumi kita ada langit, kemudian menuju berikutnya ada ruang hampa udara. Maka kalau kita ingin ke bulan, harus menembus ruang itu. Menembus ruang itu dengan apa ya kira-kira? Harus dibuatkan roket. Sehingga pesawat ulang alik ini biar bisa menembus hampa udara. Maka dengan hitungan nanti begitu masuk ruang hampa udara, roketnya cuak. Alhamdulillah sampai ke bulan. Kalau nggak gitu ngawang di langit. Sekarang bukan lagi bulan, sudah menuju Mars. Iya, jangan-jangan nanti menuju Pluto. Itu keilmuan makin lama makin maju, karena sudah bisa dihitung berapa jaraknya dan lain sebagainya. Maka dengan ilmu seperti ini, orang mulai menghitung. Nanti tanggal 29 Sya'ban, ketika matahari tenggelam, di mana posisi hilal sudah bisa dihitung dengan ilmu entah geografi, entah astronomi, entah kosmografi atau falak dan lain sebagainya. Maka hisab itu media untuk meruya. Ini yang sering salah paham. Sama dengan apa? Dulu ketika hidup sama Rasul, hilal sudah tinggi 8 derajat. Logikanya bisa dilihat mata terangnya. Gara-gara ada awan, tidak nampak. Dulu waktu kita sama Rasul, sekarang dengan adanya teropong, jangankan pada waktu itu terhalang awan, hujan terus saja sudah terdeteksi. Sehingga pengalaman ikut meruya di kapal itu, walaupun hujan seperti itu, bisa terdeteksi, kemudian bisa dilaporkan. Itu masalahnya. Sehingga teman-teman yang mengadakan perhitungan itu memunculkan teori baru. Teorinya wujudul hilal. Jadi kalau hilal sudah utuh, mestinya sudah bisa diru'yah dengan teknologi
ilmu hisab sudah bisa diyakini. Maka nggak usah kaget. Baru-baru ini ada sholat gerhana matahari. Nah, teman-teman yang menggunakan hisab melaksanakan sholat, walaupun pada waktu itu hujan deras ya Pak. Saya ngisi di Surabaya, hujan deras pada waktu itu. Saya tidak tahu di sini hujan apa tidak waktu itu. Itu terjadi gerhana matahari. Sana hujan deras. Saya tanya kepada jamaah, hadisnya kalau kalian meruqyah gerhana, laksanakan sholat, banyaklah sedekah. Itu hadisnya. Nah, kalau gunakan ruqyah natural, tidak akan tampak karena hujan deras. Resikonya tidak sholat gerhana gitu. Tapi bagi teman yang menggunakan ilmu hisab, yakin saat ini walaupun hujan deras sedang terjadi apa? Gerhana. Itu dampak perbedaannya begitu. Kenapa tidak sholat? Oh gak ketok gerhananya gitu. Kenapa sampai sholat padahal gak ketok? Saya yakin sudah terjadi gerhana saat ini. Enak, tidak saling menyalahkan. Jadi mindset itu perlu, pola pikir itu perlu. Maka saya harus mohon maaf kalau Bapak Ibu tanya kok nggak dijawab-jawab, karena saya belum tahu Bapak Ibu yang bertanya itu mindsetnya apa. Memahami hadis ruqyah itu masuk tauqifiyah atau memahami hadis ruqyah itu masuk kauniyah. Itu yang belum paham. Nanti Ibu Bapak memahami itu tauqifiyah. Nah saya menjawab kauniyah, pasti gak matching, itu gak cocok. Jawabannya gak cocok. Atau beda, panjenengan yang bertanya memahami ini kauniyah. Nah saya menjawab ini tauqifiyah, gak cocok lagi. Itu repotnya menjawab pertanyaan, bukan jawabannya, tapi mindset yang bertanya ini sebenarnya seperti apa. Kadang yang bertanya pola pikirnya tekstual, padahal hadis itu bisa difahami kontekstual. Nah kalau yang bertanya mindsetnya tekstual, dijawab kontekstual, gak cocok lagi. Atau kebalikannya, yang bertanya mendekatinya dengan kontekstual, ustadznya menjawab tekstual, gak cocok lagi. Itulah namanya upaya memahami tutur. Nah, indah kalau kita punya ilmu yang luas, sekali lagi bisa menghargai pendapat orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena hadis ruqyah itu macam-macam. Misalnya dulu ada sholat subuh zaman Rasul dulu, Ibnu Ummi Maktum yang ditunjuk oleh Rasul untuk adzan sholat apa? Subuh. Dia orang buta, padahal muadzin sholat subuh ini dilarang mengumandangkan adzan sebelum merunya fajar. Dan diwanti-wanti oleh Rasul, fajar itu ada dua macam. Fajar yahillu lana ta'am wa syarab wa yahrumu alaina sholat. Wa fajar kebalikannya. Fajar kita masih boleh makan, boleh minum sahur, tapi belum boleh sholat. Kenapa? Belum mancing waktu subuh. Itu namanya fajar kadhib, wujudnya vertikal. Nah fajar yang kedua adalah fajar shadiq, wujudnya seperti ekornya serigala. Kalau sudah muncul fajar shadiq,
horizon begitu, hentikan makan, hentikan minum, waktunya sholat. Sejak itulah baru dikumandangkan adzan apa? Subuh. Nah karena Ibnu Maktum Buddha tidak bisa meruqyah, teman-temannya diperintahkan Rasul meruqyahkan. Maka nanti kalau sudah teman-temannya meruqyah fajar sotik, bilang asbahta, wis masuk waktu subuh, adzan. Begitu. Ibnu Maktum sendiri dan bisa meruqyah, diruyatkan oleh teman-teman. Itu ruqyah natural. Kebetulan Saudi itu kodratnya, cuacanya itu adalah kering, udaranya kering. Kalau udara kering, meruqyah yang namanya cahaya itu lebih gampang dibanding Indonesia yang udaranya lembab. Itu meruqyah cahaya tidak gampang. Coba kita punya bulan sama-sama 6 bulan, yang satu ditaruh di atas air, dan yang satu ditaruh ke kedalaman air, dipencet sama-sama, dan nyala dua-duanya. Yang biar pertama kali yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Yang di bawah ada proses. Andaikan biar tidak biarnya seperti yang ada di atas air, itu keilmuan. Itu belum geografisnya. Kalau kita meruqyah natural di Saudi, kesejatian ufuk itu bisa dilihat, sehingga ketika hilang betul-betul kelihatan. Nah, tapi di Indonesia geografisnya banyak gunung, banyak hutan. Dulu zaman Belanda, kalau ketinggiannya belum 12 derajat, itu dianggap belum bisa melihat. Maklum, kita belum mendapatkan tempat yang strategis. Begitu menemukan tempat yang strategis, menghindari gunung hutan, alhamdulillah, walaupun ketinggiannya itu 5 derajat, kita sudah bisa melihat. Dicari lagi tempat yang lebih strategis, ketemu di Kudus. Masya Allah. Kalau kita meruqyah di Kudus saja, ketinggian 3 derajat itu sudah bisa dilihat. Bebas dari yang namanya gunung, bebas dari yang namanya hutan, walaupun tetap masih ada di luar dugaan. Ketemu tempat yang lebih strategis, ketinggian 2 derajat, katanya di Cakung itu sering bisa melihat apa? Hilal. Dan yang lebih hebat lagi, ternyata Madura. Ketinggiannya baru 1 derajat, sudah ada yang bisa meruqyah. Itu sebabnya tahun berapa yang kita mendahului nasional 1 hari, karena Jawa Timur sudah yakin sudah meruqyah nasional, merasa belum bisa meruqyah. Tahun berapa itu Pak? Kita mendahului secara apa? Nasional. Itu memang ada kendala, beberapa kendala. Kalau memahami hadis ini masuk wilayah tauqifiyah, entah itu kondisi cuaca, entah itu kondisi geografis. Saya mohon maaf kalau meruqyah gunung kembar, bapak-bapak sudah ahlinya, sampai mulai dari puncak kembarnya apa. Tapi kalau meruqyah hilal yang tertentang dengan hutan, gunung, dan kadang-kadang posisinya agak jauh
terus gunung. Sehingga walaupun utuh-utuh nanti bisa ya. Itu ceritanya. Pemerintah masih menggunakan teori imkanul ru'yah. Nah, sementara misalnya Muhammadiyah persis menggunakan apa? Wujudul ilah. Wujud sudah, cuma dengan gunung lain. Itu yang menjadi perbedaan nanti. Apakah memulai puasa atau mengakhiri puasa? Saya tak yakin untuk memulainya sama, insya Allah, karena nanti tanggal 29 itu ketinggian hilal sudah lumayan. Mudah-mudahan tidak ada halangan, entah itu hujan lebat, mendung yang menyulitkan itu bisa berjalan. Tapi dengan teknologi insya Allah bisa, sehingga memulainya potensi kita bareng. Yang dikhawatirkan ini mengakhiri nanti, karena tanggal 29 Ramadan itu waduh, hilal masih utuh-utuh. Kayaknya bagi yang menggunakan kaidah imkanul ru'yah tidak mungkin, sementara yang menggunakan kaidah wujud hilal sangat mungkin. Itu ceritanya. Bapak Ibu, saya ketemu orang pakar hisab. Saya nasihati dia itu. Sampean itu berani-beraninya menentukan hari raya tahun ini jatuh pada tanggal sekian. Padahal besok itu masalah gaib. Masalah gaib itu dalam Quran la ya'lamu illallah, hanya Allah yang tahu. Kok sampai merasa tahu, kemeru perlu sadurunge winarani. Itu nasihat saya. Saya balik dinasihati. Ustaz pernah belajar ilmu hisab, belum pantas ngomong gitu. Kenapa? Jangan menentukan hari raya tahun ini, Ustaz. Saya sudah menghitung 100 tahun yang akan datang. Saya ingin ini wariskan keilmuan saya. Silakan nanti dikoreksi, dihitung kembali. Alhamdulillah sudah 20 tahun lebih. Hitungan saya selalu cocok. Masya Allah. Sudah bikin kalender selama 100 tahun. Terkejut di YouTube, sebanyak itu baru cerita lucunya. Terjadinya gerhana di suatu tempat mulai jam ini, detik ini, sampai jam ini, menit ini sudah bisa kok dihitung. Masya Allah. Meteor yang paling besar mendekati bumi itu durasinya 100 tahun sekali. Maka 14 tahun yang lalu kalau panjenengan tidak melihat, tunggu 86 tahun lagi baru ketemu. Maka saya sempatkan kepada jamaah habis sholat isya, ayo bojo-bojo gak ngaji sih delok di sini. Masya Allah, yang namanya planet Saturn ini kelihatan, ini yang bakal melewati bumi ini, berdekatan bumi selama 100 tahun sekali. Hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul Rabbul Alamin. Saya temukan di dalam Al-Quran ada 9 ayat agar kita ini belajar ilmu hisab. Satu di antaranya wan najmu bi husban. Bintang-bintang itu diatur oleh Allah dengan hasil dan dengan hisab, ditambah alif dan nun sifat mubalagh dengan hitungan yang sangat detail.
fi falaki yasbah. Digambarkan oleh Allah seperti itu. Untuk apa? Endingnya kata Allah, lita'lamuna adada sinina wal hisab. Kalian ke depan harus menguasai ilmu hisab. Kalau sudah menguasai ilmu hisab, untuk apa? Ya sekarang dengan akhirnya kuliah mawakib. Nanti kalian bisa ngerti waktu-waktu ibadah, termasuk waktu haji, kapan wukuf, karena ditentukan nanti wukufnya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kapan sholat duhur, kapan sholat asar, itu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa saya agar ke depan bisa bikin kalender. Kalau gunakan rukyat natural tidak bisa, paling kalendernya bulanan. Bulan depan berukyat lagi, kok nggak muncul istimewa, baru bisa kalender lagi. Bulan depan berukyat lagi, baru bisa kalender lagi. Alhamdulillah, dengan kemajuan ilmu seperti itu, orang sekarang adzan subuh tidak lagi merukyat fajar. Yang dirukyat daftar itu. Ini jasanya ulama hisab. Kenapa? Tergantung posisi matahari. Kadang-kadang matahari berkulminasi di atas kepala, maka nanti durasinya, derajatnya makin tinggi. Kalau derajatnya makin tinggi, durasinya makin lama. Kalau matahari posisinya itu miring ke kanan sekian derajat, maka durasinya makin menyempit. Maka nanti waktunya juga lebih malam. Kalau terus jauh lagi, tambah kecil lagi, durasinya sempit lagi, nanti tambah malam. Untungnya di Indonesia itu nggak terlalu jauh dari Katolik. Nanti tanggal ini, bulan ini balik lagi ke sisi kiri. Nah, dengan hitungan seperti itu, kalau kita ditanya jam berapa sholat subuh, nggak ngerti, tergantung posisi matahari. Makin posisi matahari di atas pohonnya, makin malam waktu subuhnya, makin menjauh, makin pagi. Itu ceritanya begitu. Detailnya saya nggak bisa jelaskan, saya bukan orang ahli, tapi paham kira-kiranya gitu. Nah kalau kita dikutuk, nggak pernah lihat fajar, jangankan fajar, matahari aja nggak ketok, karena nggak ada fajar, nggak sholat. Bukan begitu. Nanti ulama mencari tahu wilayah ini abnormal, dimasukkan wilayah normal terdekat. Sudah ada kajian yang dinamakan masail fikih Islam, selalu memberi solusi dari berbagai kasus. Alhamdulillah, ulama fikih sudah ambil peran, ulama hisab sudah ambil peran, sehingga saling mendukung. Itu gambar sederhana sampai panjenengan ngawini cewek ada syariat untuk meruqyah. Saya ingin tanya, Bapak dulu waktu ngawini ibunya anak meruqyah enggak? Enggak. Ini termasuk hidup. Harus diruqyah. Alhamdulillah, saya punya ilmu meruqyah. Telapak tangannya cewek, alhamdulillah punya. Ada ibu yang ingin telapaknya saya ruqyah, tidak ada yang mau, ya tidak apa-apa. Dilihat, diruqyah betisnya.
Dulu gitu Pak. Itu dulu. Sekarang ada ilmu aura. Dengan ilmu aura, mudah-mudahan cewek yang kita dekati ini ahli ibadah. Teman saya punya cara meruqyah sendiri. Kalau saya Ustaz, nggak usah susah-susah. Saya ruqyah mata kakinya. Yang sisi kiri, bukan yang sisi kanan. Penasaran? Kenapa? Nek adik ngapa Ustaz? Tandai adik sholat. Umum. Ada lagi teman saya, kalau saya lihat badutnya. Nek adik hitam, banyak sujud. Tiba itu duduk, itu hitam. Itulah ceritanya ilmu-ilmu yang bisa istilah ilmu karton yang bisa itu disesuaikan dengan ilmu syariah. Ada ruqyah natural terhadap wanita yang tidak dinikahi, ada ruqyah berteknologi dan berkeilmuan, itu bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau kita bisa paham, kita tidak akan membenci seseorang. Kita membenci itu lantaran belum tahu. An-nasu ada umat jahil. Manusia itu akan menjadi musuh lantaran dia belum tahu, lantaran dia belum paham. Kalau paham, mudah-mudahan saling mendoakan, saling mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.